Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita memulai hari ini dan hari-hari sebelumnya, bahkan hari-hari yang akan datang, untuk selalu memulainya bersama dengan firman Tuhan. Memang tidak gampang, memang tidak mudah, godaannya kuat, tapi kita mau belajar komit. Amin saudara. Karena saya percaya dikasih dalam Tuhan bahwa ketika kita menjalani hari-hari hidup kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak masalah. Dan hanya orang-orang yang tetap bertahan dan tetap kuat dalam firman, dalam doa, dalam pujian penyembahan, yang tetap akan memandang kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena godaannya semakin kuat. Godaan untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, godaan untuk meninggalkan Tuhan, godaan untuk lari dari panggilan, godaan untuk berzina, godaan untuk berbagai macam cara yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ada 1001 cara yang dilemparkan setiap hari kepada saudara dan saya. Karena itu adalah keputusan kita. Apakah kita tetap mau melakukan firman? Bagaimana kita bisa melakukan firman kalau kita tidak pernah merenungkan firman? Bagaimana kita bisa melakukan firman? Bagaimana kita bisa mendengar melakukan firman kalau kita tidak pernah merenungkan firman? Tapi ketika kita merenungkan firman, maka Roh Kudus akan mengingatkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu bersama-sama dengan umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Melalui perenungan firman, melalui doa, kita memulai hari. Kita yang udah bermulai hari bersama dengan Tuhan melalui doa dan firman aja masih ada goncangan kok. Iya kan? Apalagi kita gak memulai hari bersama dengan Tuhan. Lakukan lagi sesuka apa yang kita lakukan. Ya kan, bangun pagi baca koran, bangun pagi minum kopi, bangun pagi cari sarapan, bangun pagi langsung kerja, berangkat, lakukan segala sesuatu. Enggak salah. Tapi tahukah saudara, ketika engkau memulai sesuatu hari, baik sesuatu mau memulai sesuatu maupun memulai hari bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Iya kan? Maka ada kekuatan Tuhan kasih hikmat dalam engkau mengerjakan segala sesuatu. Tuhan engkau berikan perlindungan kepada setiap kita. Tuhan memberikan yang terbaik. Tatkala kita memulai hari bersama dengan Tuhan, tergenapi firman apa yang Yesus katakan, barang siapa mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami boleh dalam pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sempurna. Kami sadar betul di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesuslah yang memampukan kami, menolong kami untuk kami menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh dengan ucapan syukur. Karena itu dimanapun setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman-Mu, bahkan berdoa memulai hari bersama dengan Tuhan, sehingga tergenapi firman-Mu, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya ditambahkan kepada setiap mereka. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita pagi hari dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 5 ayat 17. Alkitab mencatat seperti ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti saudara, sama seperti saya. Siapa Elia? Manusia biasa. Sama-sama bilang sama saya, Elia manusia biasa. Lalu apa yang membedakan Elia dengan kita? Saudara perhatikan, Elia kalau doa dia bersungguh-sungguh. Makanya Alkitab mencatat Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Tahukah saudara? Elia manusia biasa, Alkitab mencatat, yang berdoa. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, engkau punya kuasa. Mengingatkan kembali kepada setiap umat Tuhan, engkau punya kuasa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya diberikan kuasa. Sama-sama bilang sama saya diberikan kuasa tatkala saya berdoa. Amin. Alkitab jelas mencatat doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
bukan hanya sekedar besar kuasanya, tapi Alkitab mencatat sangat besar kuasanya. Belajar untuk mulai berdoa pribadi. Tidak salah engkau meminta dukungan doa kepada gembalamu, kepada pendetamu, kepada kakak rohanimu. Tidak salah kepada berdoa, minta berdoa, bantu support, dukung dalam doa. Perlu kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tapi sadar, saudara punya kuasa untuk berdoa. Amin. Kuasa itu tidak hanya diberikan kepada pendeta, tidak hanya diberikan kepada gembala, tidak hanya diberikan kepada penginjil, tapi juga diberikan kepada orang-orang awam. Karena Alkitab mencatat orang benar. Siapa orang benar? Orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh kematian Kristus. Saudara dan saya adalah orang yang hidupnya sudah dibenarkan. Kita yang tadinya tidak layak, kita yang tadi tidak benar, oleh kematian Yesus. Ketika kita mengaku sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu kita dibenarkan. Di hadapan Allah kita dibenarkan oleh karena kematian Yesus. Karena kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saat itulah kita diberikan kuasa. Tatkala kita berdoa kita diberikan kuasa. Nah, hari ini yang saya mau ingatkan adalah hal tersebut. Bahwa saudara dan saya punya kuasa dalam doa. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa, apalagi gak pernah berdoa. Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta, saya gak bisa berdoa. Tahukah saudara? Kita ini anak. Apakah saudara pernah mendengar ada seorang anak gak bisa ngomong sama bapaknya? Bukan, dalam hal ini bukan orang yang memang bisu ya saudara ya. Anak yang memang bisu, no. Dia bisa ngomong. Tapi dia gak bisa ngomong kepada bapaknya, ayahnya. Dia bingung untuk menyusun kata-katanya. Gak ada saudara. Saya percaya Alkitab mencatat dia bapak yang mengerti isi hati anak-anaknya. Makanya ada pujian kan, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Engkau nangis aja cuman terisak-isak. Tuhan tahu engkau sedang mendoakan buat suamimu. Engkau menangis. Tuhan tahu setiap nada yang keluar dari tangisanmu, saudaraku. Jadi jangan pernah bilang aku gak bisa berdoa, pendeta. No. Kita harus berdoa. Kita mesti berdoa. Karena doa saudara dan saya punya kuasa. Amin. Karena itu saya mengencourage setiap umat Tuhan. Setiap pagi kita ada doa. Baik melalui Facebook saya, melalui Zoom, ada doa bersama-sama. Setiap pagi jam 4:30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5:30 waktu Indonesia bagian Tengah, 6:30 waktu Indonesia bagian Timur, kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Yang pertama karena kita lemah. Kita penuh kelemahan. Kita perlu berdoa. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa? Karena kita gak mengerti akan apa yang terjadi di depan nanti. Tapi ketika kita berdoa, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang saya percaya akan mendatangkan kebaikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita berdoa? Yang ketiga, karena terkadang mulut tidak bisa lagi berbicara, tangan tidak lagi bisa berkarya, tapi kita masih bisa berdoa. Disitulah kita mengerti ada kuasa di dalam doa orang benar. Amin saudaraku. Karena itu hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, jangan sampai iblis mengunci mulutmu untuk tidak lagi berdoa dengan 1001 alasan. Ada yang alasannya aku gak pandai berdoa. Ingat, berdoa bukan mengucapkan kata-kata yang disusun sajak gitu kan, seperti puisi. Ada sajak konsonan ABAB. Enggak saudaraku. Kita berdoa dengan bahasa hati. Alkitab mencatat roh membantu kita tatkala kita gak bisa lagi berdoa. Itu sebabnya ada Roh Kudus yang menopang, ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk kita berdoa. Intinya bukan bisa atau nggak bisa, mau atau enggak, itu kok masalahnya. Iya kan, kalau kita mau jujur kan itu. Mau nggak sih kita berdoa? Bukan soal bisa atau nggak bisa, sudah dikasih dalam Tuhan. Bisa nggak bisa, pasti bisa kok. Tapi kita mau nggak berdoa? Kita nggak akan pernah mau berdoa kalau kita hanya berpikir doa hanya buang-buang waktu saya. Tahukah saudara? Seringkali dengan doa engkau melihat hal-hal yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Seringkali dengan doa Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup ribuan tahun dalam keturunan, garis keturunan kita. Tahukah saudara, dengan doa kita melihat sesuatu yang belum pernah kita alami. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa, tekunlah berdoa. Karena di balik doa ada kuasa. Siapa yang harus berdoa? Saudara dan saya.
Sekalipun kita manusia biasa, Alkitab bilang Elia pun manusia biasa. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, oh Tuhan ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami malas berdoa. Hari-hari ini kami dengan memiliki 1001 alasan berkata, kami gak bisa berdoa, kami gak mampu berdoa. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami dibukakan bahwa kami harus berdoa, kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Bapak hamba berdoa, biarlah setiap umat yang oleh anugerah Tuhan yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, mereka digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk terus berdoa. Sekalipun kami belum melihat jawaban doa, kami tetap terus berdoa. Sekalipun kami belum melihat ada pemulihan, kami harus terus berdoa. Karena demikian hamba-Mu Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Iblis akan memakai 1001 cara untuk membuat kita berhenti berdoa. Karena iblis tahu doa orang yang benar besar kuasanya. Teruslah berdoa, tetaplah berdoa, tekunlah berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita.